Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan niat. Karena niat adalah merupakan unsur yang sangat penting di dalam melaksanakan amal. Dan salah satu syarat diterima dan ditolaknya amal adalah bagaimana niat kita. Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas di dalam menjalankan agama yang lurus, wa yuqimus sholata, dan mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata, dan membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Apa yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah bahwasanya pada saat kita menjadi hamba Allah, untuk menjadikan hidup kita, mati kita, seluruh aktivitas kita, baik zahir dan batin, ya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena arti keikhlasan ini bagaimana memfokuskan segala aktivitas baik yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga puncak daripada ibadah adalah keikhlasan. Nah, kemudian wa yuqimus sholata, sebagai orang yang beriman kepada Allah tentu tidak boleh meninggalkan perintah sholat. Sholat 5 waktu adalah merupakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan ini sebagai sebuah langkah untuk menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya. Maka orang yang menjaga sholat 5 waktu, mulai dari asar, kemudian maghrib, isya, subuh, dan zuhur, adalah akan menjadikan salah satu media menghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu itu. Kemudian wa yu'tuz zakata, dan membayar zakat. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk mengeluarkan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah. Karena ada harta yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan hak bagi fakir miskin. Dan ini adalah merupakan salah satu untuk membersihkan harta itu dari hak-hak orang lain. Kemudian yang kedua adalah membersihkan kepikiran hati kita bahwa semata-mata harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus yang akan menjadikan salah satu menjamin keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian bahwa manusia melakukan sesuatu itu tidaklah akan dilihat oleh Allah dari seberapa besar, seberapa tinggi, seberapa banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa lan yanallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanalluhu taqwa minkum. Tidaklah akan sampai daging dan darahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaki yanaluhu taqwa minkum,
Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kamu sekalian. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini menggambarkan kepada kita apa yang kita berikan kepada seseorang itu tidak dilihat dari seberapa besar yang bisa kita berikan, tetapi sejauh mana pemberian yang kita berikan kepada orang lain atau ibadah yang kita lakukan karena semata-mata ini menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan ini adalah merupakan salah satu kunci bagi seorang muslim agar segala sesuatu itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakanlah apa yang telah engkau sembunyikan dan apa yang telah engkau nampakkan di dadamu, ya'lamullah, Allah mengetahui segala apa yang telah terjadi bagi hambanya. Jadi yang akan menjadikan penilaian Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mensinkronkan antara hati dengan pikiran, antara tujuan dengan pekerjaan. Karena di sini yang akan menjadikan satu tujuan bisa tercapai adalah niat kita. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala, maka segala pekerjaan yang kita lakukan, baik yang berkaitan dengan pekerjaan dunia, baik yang berkaitan dengan ibadah, maka itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu diluruskan oleh seorang mukmin sebelum melakukan sesuatu adalah niat. Karena niat adalah kunci keberhasilan seseorang untuk diterima amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kita, apa yang selama ini telah kita berikan, dan apa yang selama ini kita tunduk kepada perintah-perintah Allah, tidak kita campuri dengan hal-hal yang lain kecuali hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.